A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sahabat tadabbur Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari ke-6 ini kita akan mentadabburi juz ke-6 Quran surat Al-Maidah ayat ke-75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yufakun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul. Al-Masih putra Maryam itu adalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sungguh telah berlalu ya rasul-rasul sebelumnya. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Maryam, ibunya Isa adalah Maryam, orang yang siddiqah. Kana ya'kulani ta'am, keduanya memakan makanan. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati summa unzur anna yufakun. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami. Summa unzur anna yufakun. Kemudian lihatlah bagaimana mereka dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan ayat yang menjadi bukti atau bantahan ya, bahwa Isa dan Maryam itu adalah Tuhan. Karena banyak orang-orang yang menyangka bahwa Nabi Isa dan Maryam itu adalah Tuhan ya. Sehingga tidak sedikit manusia yang akhirnya menuhankan mereka ya, menuhankan Isa dan menuhankan Maryam. Sehingga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul. Sesungguhnya ya, Isa ibnu Maryam itu hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sungguh telah berlalu ya rasul-rasul sebelum kalian. Ya, sebelum Nabi Isa ya udah ada nabi-nabi terdahulu, para rasul sebelum Nabi Isa. Ya. Maka di ayat ini ya, Allah ingin membentuk ya logika pemahaman yang benar ya terkait dengan konsep ketuhanan. Ya. Ada anggapan ya, kenapa Nabi Isa itu dituhankan? Ya, karena orang-orang menganggap Nabi Isa itu sesuatu yang ajaib ya. Dia itu tidak memiliki ayah tapi bisa lahir. Ya. Nah, kalau begitu logikanya adalah yang lebih berhak ya dijadikan Tuhan dan itu mustahil dilakukan adalah Nabi Adam. Ya, kenapa orang-orang kafir itu tidak menjadikan Adam saja sebagai Tuhan? Padahal Adam itu ya tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Ya, kenapa yang dipilih adalah Nabi Isa? Ya. Ya, bersebab tidak punya ayah saja. Ya. Nah, itu adalah salah satu logika yang cacat ya terkait dengan konsep ketuhanan ya. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Sungguh telah berlalu sebelumnya para rasul. Dan
dibantah ya dengan cara yang sangat menarik ya di dalam Al-Qur'an itu, dengan gaya yang sangat menarik ya. Sederhana saja. Al-Qur'an itu membantah ya konsep-konsep ketuhanan selain Allah Subhanahu wa taala dengan satu kalimat. Ya, di dalam Quran surat ya Al-Maidah yang kita bahas ini. Satu kalimatnya adalah kana ya'kulani ta'am. Kana ya'kulani ta'am. Mereka berdua itu memakan makanan. Nah, kita akan pelajari, kita akan dalami ayat-ayat ini insyaallah. Yang pertama, ya. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Kita bahas dulu kalimat wa ummuhu siddiqah. Dan ibunya Maryam adalah orang yang siddiqah. Ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Ma'alimut Tanzil. Siddiqah ay katsiratus sidq. Ya, kenapa Maryam itu dinamai orang yang siddiqah? Karena Maryam itu banyak sekali jujur. Kalau berkata itu selalu jujur ya. Siddiq ya. Selalu siddiq, selalu jujur, nggak pernah berbohong. Ya. Sehingga ketika Maryam itu membawa Isa kecil ya, itu kan nggak bisa berbohong. Ya. Bisa saja Maryam berkelit begitu ya, tapi ya, Maryam tidak melakukannya. Wakil dan dikatakan ya, summiyat siddiqah li'annaha sadaqat bi ayatillah. Dinamakan Maryam itu adalah orang yang siddiqah, orang yang jujur, karena dia membenarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kama qala azza wa jalla fi surat At-Tahrim wasafaha, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 12, dan Allah mensifati Maryam itu, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha. Ya, Maryam disebutkan dengan sifat siddiqah, jujur, karena dia itu saddaqat bi kalimatillah, bi kalimati rabbiha. Dia selalu membenarkan apa-apa yang datang dari Allah, kalimat-kalimat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, wa kanat minal qanitin. Ya, dan dia termasuk orang yang qanit. Ya, wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Mereka berdua itu memakan makanan. Ya, ini tadi Al-Qur'an yang membangun logika kita berpikir ya, sehingga kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala ya, apakah pantas ada seseorang Tuhan yang dia itu makan ya. Kana ya'kulani ta'am ya, sehingga ditafsirkan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimir Rahman ya, kanat ya'kulani ta'am dalilun zahirun ala annahuma abdani faqirani ya. Sesungguhnya ini adalah petunjuk yang jelas, pemandangan yang jelas, bahwasannya keduanya itu adalah abdani, hamba-hamba Allah, faqirani, yang sangat fakir, yang sangat-sangat fakir, membutuhkan ya, muhtajani kama yahtaju banu Adam ya, mereka itu membutuhkan ya, sebagaimana membutuhkannya Bani Adam, keturunan Nabi Adam, ila ta'ami wasyarab, kepada makanan dan minuman. Seluruh Bani Adam itu, anak-anak keturunan Bani Adam itu membutuhkan makan dan minum ya. Falau kana ilahaini ya, kalaulah mereka itu adalah dua Tuhan ya, lastagniya anit ta'ami wasyarab, tentu ya kedua orang ini, kedua hamba ini, Maryam dan Isa itu tidak membutuhkan kepada yang namanya makanan ya. Gak butuh, gak perlu ya sama yang namanya makanan, karena dia sudah cukup, dia kaya ya. Ya, ngapain lagi ya, Tuhan itu makan dan minum ya. Karena makan dan minum itu menandakan seseorang itu lemah ya. Kebayang ya, seseorang misalkan tidak makan 1 hari ya, itu masih kuat mungkin ya, 3 hari atau nggak makan seminggu ya. Kemudian kita minta bantuan kepada Tuhan itu, wahai Tuhan ya, kita berdoa, kita mohon pertolongan ya, tapi Tuhannya lagi lemas ya, Tuhannya lagi lemas karena tidak makan ya. Seseorang yang ya
lemas, bagaimana dia bisa menolong orang lain sedangkan dirinya saja lemah? Ya, karena yakulani ta'am. Ya, mereka memakan makanan ya, dan akhirnya kalau nggak makan dia jadi lemah. Ya, dia jadi lemah. Karena yakulani ta'am, ya, kalau dia tidak makan dia tidak punya energi. Kalau dia tidak punya energi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, di konsepsi dalam segi makan pun ya, orang yang makan berarti dia itu membuang, mohon maaf, kotoran. Ya, kita makan, minum pasti ada keluar ya. Ya, apakah itu buang air kecil atau buang air besar ya. Pertanyaannya bagaimana Tuhan itu buang air dan bisa buang air dan buang air kecil dan buang air besar? Ya. Berarti ada kotoran di dalam tubuhnya. Ya. Ada hal-hal yang sifatnya najis ya. Bagaimana mungkin Tuhan bisa membuang kotoran sebagaimana tadi ya, manusia umumnya, manusia pada umumnya. Maka dengan sederhana bahasa Al-Quran menjawab kana yakulani ta'am. Ya, di pembahasan yang lalu kita telah bahas at-tanaqud ya. Ya, berlawanan, sesuatu yang berlawanan ya. Ya, orang-orang kafir itu ya, mengulik-ngulik Al-Quran ya, mengatakan ini Al-Quran gak penting nih, masukin kata kana yakulani ta'am untuk sekedar menjelaskan Maryam dan Isa itu ya, dijelaskan, digambarkan oleh Al-Quran dengan kata kana yakulani ta'am. Apaan sih? Ya, di dalam Quran ada ayat yang bunyinya mereka itu berdua makan. Ya, ini Al-Quran nggak penting banget gitu ya. Nah, maka kita jawab, ya, justru dengan kalimat kana yakulani ta'am itu sangat, esensinya sangat dahsyat ya, untuk meruntuhkan logika-logika orang-orang yang mengakui bahwa ya, Maryam dan Isa itu adalah Tuhan. Karena nggak mungkin tadi Tuhan itu yahtaj, Tuhan itu memerlukan ila ta'ami wa syarab ya, ya, kepada manusia, kepada makanan dan minuman sebagaimana keturunannya Banu Adam yang memerlukan kepada makanan dan minuman ya. Ya, kalimat yang sederhana saja di dalam Al-Quran, tetapi ya, menghancurkan logika-logika dan bantahan-bantahan kepada orang-orang yang menuhankan mereka berdua. Dan kita pun bisa melihat di akhir dalam Quran surat Al-Ma'idah ya. Di akhir surat Al-Ma'idah ketika Allah Subhanahu wa taala mensidang ya, dihadirkan Nabi Isa alaihissalam di akhirat nanti, di hari kiamat nanti ya, dengan bunyi ayat di ayat 116 ya, wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam ya, dan ingatlah ya, ketika Allah berkata kepada Isa ibnu Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, a anta qulta lin-nas, apakah engkau yang mengatakan ya, bahwasannya ya, engkau memerintahkan ya, ittakhaduni, ambillah aku ya, dan ibuku ya, sebagai ilahaini min dunillah, dua Tuhan selain Allah. Ya, apakah kamu yang mengatakannya ya, bahwa aku dan ibuku itu adalah Tuhan? Kemudian ya, tentu Nabi Isa sangat ketakutan kepada Allah. Kemudian Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Subhanaka, ya, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa bihaqq ya, ma laysa li bihaqq. Gak mungkin kata Isa, ya Allah subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Enggak mungkin aku mengatakan sesuatu yang ya, tidak sesuai dengan kebenaran ya. Enggak mungkin aku itu mengatakan kepada orang lain, jadikan aku sebagai Tuhan ya, dan ibuku sebagai Tuhan ya. Mengatakan sesuatu yang bukan hakku ya. Ditambah lagi dengan ya, ketakutan Nabi Isa dengan mengatakan in kuntu qultuhu faqad alimtah, ya Allah, enggak mungkin saya mengatakan itu ya. Kalaupun aku mengatakannya, pernah mengatakan kalimat itu, faqad alimtah, in kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku pernah mengucapkan kalimat itu, faqad alimtah, pasti engkau pun tahu ya Allah. Ya, pasti engkau pun tahu kapan dan di mana ya perkataan itu terucap. Ya. Karena kita tahu bahwasannya ma ladaihi ya, tidaklah seseorang itu berkata illa ladai ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
tidaklah sesuatu perkataan itu diucapkan kecuali ada raqib dan atid yang siap mencatat ya perkataan-perkataan yang kita ucapkan itu. Ya, Nabi Isa tentu menyadari hal ini. Ya. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ya Allah, engkau tahu ya. Ya, kalau aku mengatakan hal itu engkau pasti tahu di mana aku mengatakannya, tempatnya, kapannya, waktunya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya. Engkaulah yang mengetahui ya, apa yang ada pada diriku. Engkau yang Maha melihat aku sendiri ya. Seperti apa ya Allah? Faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Aku tahu terhadap diriku, engkau tahu terhadap diriku, dan aku nggak tahu terhadap zatmu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, ditambah lagi dengan kalimat innaka antal allamul ghuyub. Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau itu ya Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu yang gaib ya. Ya. Maka ini adalah Nabi Isa alaihissalam ya, dalam tafsir Ibnu Jazi ya, mengatakan bahwa ini adalah kalimat jawaban ya, Nabi Isa yang merupakan pembebasan dirinya ya, membebaskan diri, berlepas diri dari perkataan ya kepada orang-orang yang menjadikan dia sebagai Tuhan. Karena Nabi Isa nggak pernah mengatakan bahwasannya jadikanlah aku dan ibuku itu adalah dua Tuhan ya, dua Tuhan yang patut disembah ya. Maka demikianlah ya logika-logika di dalam Al-Quran, logika-logika yang dibangun di dalam Al-Quran itu sangat-sangat sederhana ya, sangat-sangat sederhana untuk membantah ketuhanan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan suatu ketika ya Fir'aun mengatakan kepada Nabi Musa ya, dan seluruh penduduknya pada saat itu, seluruh rakyatnya ya, Fir'aun mengatakan, waqala Fir'aun ya ayyuhal mala' ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ya, umumkan kepada seluruh menterinya, seluruh petinggi-petingginya dikumpulkan pada saat itu. Dia mengatakan, ya Fir'aun mengatakan, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku nggak tahu ya, di dunia ini ada Tuhan ya yang berhak disembah selainku. Ya. Aku nggak tahu ya di belahan bumi manapun di dunia ini ada Tuhan yang patut diibadahi kecuali aku ya, ilah. Malakum min ilahin ghairi. Ya, dia mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa ya, aku nggak melihat ya Tuhan yang patut disembah, Tuhan yang patut diibadahi, Tuhan yang patut dituruti selain aku. Maka Nabi Musa dengan sederhana saja ya, logika sederhana saja, Nabi Musa mengatakan, wahai Fir'aun, ya Fir'aun, kalau engkau adalah Tuhan, kalau engkau mengakui dirimu bahwasannya engkau adalah Tuhan, pertanyaannya adalah, bapak kamu, kakek kamu, nenek moyang kamu, itu Tuhannya siapa? Kalau kamu Tuhannya itu, berarti kalau kamu mengakui Tuhan kamu, berarti bapak kamu Tuhan, kakek kamu Tuhan, ya nenek moyang kamu Tuhan. Gak mungkin kamu mengatakan bahwasannya Tuhanmu engkau hanyalah Tuhan, Tuhannya itu hanyalah Fir'aun. Kalau engkau mengatakan kayak gitu, seperti itu, ya kata Fir'aun, ya kalau kata Nabi Musa ya, kalau engkau mengatakan bahwasannya Tuhan itu hanyalah kamu, berarti orang-orang sebelum kamu itu nggak punya Tuhan semuanya. Ya, seketika bingung ya, seketika Fir'aun dibuat tercengang ya dengan logikanya Nabi Musa. Ya juga ya, kalau saya Tuhannya, pertanyaannya bapak saya Tuhannya siapa? Nenek moyang saya Tuhannya siapa? Ya, orang-orang sebelum saya Tuhannya siapa? Sedangkan qad khalat ya, telah berlalu ya, min qablihir qad khalat umamun min qablikum, telah berlalu umat-umat sebelum kalian. Ya berarti mereka semua itu nggak punya Tuhan ya, karena Tuhannya baru ada zaman ini ya. Karena Tuhannya baru ada sekarang ya. Berarti yang dulu-dulu nggak punya Tuhan, kata Nabi Musa ya. Ya akhirnya nggak mau kehabisan ide ya, Fir'aun itu ya menantang Nabi Musa lagi ya. Kemudian dia panggil ya Haman. Dia panggil petingginya, menterinya yang dia sangat percayai ya. Ya fa'aukid li ya Haman, wahai Haman ya, fa'aukid li ya Haman. Ya, alat ini kumpulkan batu ya, tanah yang dibakar ya. Saya ingin apa? Kamu buatkan, faj'al li, buatkan untukku sorhan ya, bangunan yang sangat tinggi, la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu minal kadzibin. Maka begitulah Fir'aun yang enggak mau kalah ya. Ketika Nabi Musa mengatakan ya,
bahwasanya Tuhanku adalah Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Firaun mengatakan, kalau begitu saya pun adalah orang yang memiliki langit dan bumi. Ya, dia panggil Haman ya, untuk bangun bangunan yang sangat tinggi. Ya, kemudian dia naiki ya bangunan itu ya, untuk mengatakan la'alli attali'u ila ilahi Musa, ya, supaya aku itu bisa menaiki tangga-tangga itu sehingga aku melihat tidak ada Tuhan selain aku. Ya, wa inni la'adzunuhu minal kadzibin, dan aku menyangka bahwasannya dia itu termasuk orang yang dusta. Ya. Di surat Ghafir ayat 36 dan 37 disebutkan juga ya, salah satu peristiwa yang sama. Wa qala fir'aunu ya Haman ibnu li sarhan la'alli ablugul asbab. Ya, wahai ya, Haman, bangunkanlah, buatkanlah bangunan yang sangat tinggi supaya aku itu bisa sampai kepada asbab, pintu-pintu ya. Ya, supaya saya sampai kepada pintu. Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin wa inni la'adhunnuhu kadhiban wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda 'anis sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Ya. Ketika dia memerintahkan Haman, buatlah bangunan ya supaya saya bisa sampai kepada pintu-pintu langit. Kemudian Firaun ya mengambil satu anak panah, kemudian dia lemparkan ya dengan anak panah yang dibakar api itu ke langit. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku telah membunuh Tuhannya Musa ya, Tuhannya Musa ya, aku telah membunuh Tuhannya Musa sehingga tidak ada satupun Tuhan selain aku hari ini di muka bumi ini. Ya, begitulah ya logika yang sangat kacau balau ya yang dilakukan Firaun, sehingga dia ya bagaimana mungkin dia bisa membunuh Tuhan ya dengan mengklaim membunuh Tuhan dengan cara dia naiki tangga yang sangat tinggi kemudian dia lemparkan panah api ke langit ya. Tentu orang bodoh pun bisa menyatakan bahwa hal itu adalah hal yang bodoh ya. Ya nggak mungkin Tuhan bisa dibunuh hanya dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan tadabbur singkat ini bermanfaat bagi kita semua ya. Sangat mudah bagi Allah membantah ya, pemikiran-pemikiran, logika-logika orang-orang yang menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini menjadi bukti dan dalil bagi kita ya, semakin menguatkan bahwa sannya Tuhan kita adalah ya, Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut diibadahi, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena selain dari Allah adalah makhluk yang sangat membutuhkan terhadap bantuan Allah itu sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfiru subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.